Hubungan erat antara Kerajaan Sunda Galuh dan Bali. Bali adalah salah satu daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih memegang teguh adat budaya leluhurnya secara menyeluruh, baik dari tata kelola kenegaraan atau kemasyarakatan maupun dari keyakinan yang mereka anut. Bali yang identik dengan julukan Pulau Dewata menjadi perhatian mata dunia akan keindahan alam dan budaya kearifan lokalnya yang masih terjaga. Dalam hal keyakinan, hingga saat ini mayoritas orang Bali menganut agama Hindu. Namun dalam beberapa penjelasan dari berbagai sumber, agama Hindu yang ada di Bali berbeda dengan agama Hindu pada umumnya, terutama Hindu yang ada di India. Konon, Hindu Bali merupakan ajaran para leluhur asli Nusantara yang mungkin pada awalnya adalah campuran antara ajaran Hindu dengan kepercayaan masyarakat lokal. Jika berbicara tentang sejarah Bali pada masa lampau, terdapat hal menarik yang di dalamnya memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Sunda Galuh atau wilayah Pasundan, Jawa Barat. Keterkaitan sejarah antara Sunda Galuh dan Bali, narasi tersebut sudah ada sejak dari lama yang dibahas dan diteliti oleh para pemerhati budaya dari kedua belah pihak. Dalam pembahasan tersebut, menurut umat Hindu Bali, Sunda Galuh atau Pasundan adalah nenek moyang mereka. Dikutip dari laman Fokus Jabar ID yang terbit pada tanggal 30 Januari 2018, Kementerian Agama Provinsi Bali beserta budayawan dan pemuka agama Hindu Bali pernah melakukan kunjungan ke Ciamis untuk bersilaturahmi dengan para tokoh budayawan Galuh Ciamis untuk membahas tentang asal-muasal sejarah Sunda dan Bali. I Gusti Ngurah Sudiana, seorang budayawan Bali yang juga Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali, beliau mengungkapkan bahwasannya budaya Sunda adalah asal-muasal dari budaya Bali. I Gusti juga mengatakan Bali hanyalah setetes kecil dari bagian budaya besar Pasundan yang masih dijaga dan dirawat hingga saat ini oleh mereka. Dalam penjelasan lain menyebutkan mayoritas umat Hindu Bali mengaku bahwa mereka adalah masyarakat Sunda kecil yang termasuk ke dalam bagian dari peradaban Sunda. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Budi Kurnia memaparkan, berdasarkan jejak-jejak sejarah, nenek moyang masyarakat Hindu Bali berasal dari Kerajaan Sunda Galuh, yang memiliki ikatan dimulai ketika masa berlangsungnya ajaran Hindu-Buddha di Nusantara. Hingga pada masa di mana masuknya pengaruh penyebaran ajaran Islam dari Kerajaan Cirebon ke wilayah Galuh, bagi mereka yang teguh ingin tetap memeluk agama Hindu atau ajaran leluhur, memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke daerah Gunung Bromo di Jawa Timur. Dan ketika berada di Jawa Timur pun, mereka kembali terdesak oleh masifnya penyebaran Islam dari Kerajaan Demak. Dan setelah itu, kemudian mereka berpindah lagi dan memutuskan pergi ke Pulau Bali untuk menetap yang sekaligus napak tilas leluhurnya yang sudah terlebih dahulu menginjakan kaki di Pulau Dewata tersebut. Meski tidak tercatat secara sempurna mengenai bagaimana sejarah hubungan antara Kerajaan Sunda Galuh dan Bali, namun jika melihat jejak sejarah yang ada, sudah sangat jelas hubungan kedua kerajaan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sebagaimana terekam pada salah satu pura tua di Bali yang bernama Pura Nagara atau Pura Gara Gambur Anglayang yang terletak di Desa Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Pura ini merupakan saksi bisu keberadaan pelabuhan kenegaraan atau pelabuhan induk di Bali pada masa lalu yang bernama Pelabuhan Kutibaning, yang berarti kota dengan benteng yang terbuat dari batu karang merah. Menurut cerita kolektif masyarakat Bali secara turun-temurun, pada suatu masa Kerajaan Bali kedatangan rombongan tamu agung kenegaraan yang berasal dari Kerajaan Sunda Galuh yang berlabuh pertama kali di Pelabuhan Kutibaning.
Oleh sebab itu, di wilayah tersebut berdiri Pura Nagara Gambur Anglayang yang di dalamnya terdapat patung atau arca yang dipuja umat Hindu Bali yang dikenal dengan nama Ratu Bagus Sundawan. Sebagaimana nama dari pelinggih yang ada di pura tersebut, yaitu Ratu Bagus Sundawan, sudah sangat jelas sosok tersebut merujuk kepada istilah Kerajaan Sunda. Menurut Ngurah Paramarta, seorang penulis dan juga budayawan Bali yang kami kutip dari kanal YouTube Denpasar TV, beliau menjelaskan bahwa Ratu Galuh yang bernama Paramiswari Indu Jalancana, jika ditelusuri dalam sejarah Jawa, beliau tercatat sebagai ibu dari pendiri Kerajaan Majapahit. Namun menurut sejarah Bali, beliau adalah nenek dari pendiri Majapahit yang sekaligus nenek moyang atau ibu ratu dari masyarakat Hindu Bali. Meski tidak tercatat dengan baik dalam sejarah nasional maupun sejarah Sunda sekalipun, namun keberadaan pura serta arca tersebut adalah bukti arkeolog yang otentik untuk menyambungkan simpul-simpul sejarah yang belum terbuka secara sempurna. Melihat sisi lain dari sejarah antara Sunda Galuh dan Bali, kedua wilayah tersebut memang ternyata memiliki banyak kesamaan dalam berbagai hal. Istilah Galuh sendiri terdapat pada nama-nama perhiasan yang dipakai oleh para penari Bali. Bahkan nama istilah Banten menurut orang Bali dikenal sebagai sarana untuk melakukan ritual atau upacara. Tak hanya itu saja, terdapat persamaan nama-nama orang Bali dengan orang Sunda seperti Sudana, Sudiana, Sukatma, Asta, dan lain sebagainya. Dan tidak saja kebetulan bahwasanya umat Hindu Bali membangun Pura Agung Parahyangan Jagatkarta yang terletak di kaki Gunung Salak Bogor, melainkan karena adanya keterkaitan emosional leluhur yang terjalin di antara kedua wilayah tersebut. Yang menurut orang Hindu Bali sendiri, Tanah Parahyangan adalah tempat leluhur yang mereka agungkan.